Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, nama saya Noval Satono dan kali ini saya akan cerita terkait dengan materi hiperbola. Nah, hiperbola itu secara prinsip dia adalah bagian dari irisan kerucut, yang mana nanti akan saya jelaskan, ilustrasinya juga ada. Nah, salah satu aplikasinya adalah ini. Ini adalah mungkin cerobong asap ya. Mungkin cerobong asap nih ya, tapi bentuknya seperti hiperbola seperti ini. Nah, ini ada salah satu aplikasinya gitu. Sebenarnya banyak lagi, tapi kita akan langsung saja bahas materinya. Ya, seperti saya jelaskan tadi, bahwa pada dasarnya hiperbola merupakan bagian dari irisan kerucut, di mana keluarga irisan kerucut itu ada 4. Pertama adalah lingkaran, kedua adalah, ini kita bahas dari sini, kita tunggu. Oke, ini ada lingkaran, kedua adalah helips, ketiga adalah parabola, keempat adalah hiperbola. Nah, hiperbola seperti ini. Nah, suatu hiperbola memiliki dua bagian simetris yang disebut cabang yang terbuka ke arah yang saling berlawanan. Oke. Nah, teman-teman masih ingat ya ini materi ini persamaan apa nih? Ini adalah persamaan elips. Betul, persamaan elips. Oke. Nah, sekarang kita cek. Bagaimana kalau yang tanda positif ini saya ubah menjadi negatif? Nah, cara ngeceknya gimana? Apa yang akan terjadi? Misalnya ini adalah elips, ini adalah kita nggak tahu nih, oke? Kita ini elips kita nggak tahu. Habis itu kita jabarkan dia jadi seperti ini. Kita ubah dia jadi seperti ini. Habis itu kita masukkan x-nya 0 untuk bagian ini, maka jadi plus minus 13 y-nya. Untuk y-nya 0, maka dia x-nya adalah plus minus 4. Artinya bahwa kurva itu memotong sumbu y di plus minus 3 dan memotong sumbu x di plus minus 4. Bagaimana dengan ini? Ketika y-nya sama dengan 0, maka x-nya sama dengan plus minus 4. Ketika x-nya sama dengan 0, maka y-nya sama dengan plus minus akar min 3. Di mana akar negatif itu kita sebut sebagai akar imajiner. Artinya apa? Ketika dia y-nya 0, maka x-nya sama dengan plus minus 4. Artinya dia memotong di x di posisi 4,0 dan min 4,0. Sedangkan y-nya sama dengan akar min 3, artinya imajiner. Artinya dia sama sekali tidak memotong sumbu y. Coba kita lihat ilustrasinya seperti apa. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ini ketika elips, tadi ini adalah persamaannya tadi, maka dia memotong di sumbu y dan sumbu x. Ketika x-nya 0, maka y-nya 3 dan min 3. Ketika y-nya 0, maka min 4 dan 4 x-nya. Bagaimana dengan dia? Ketika y-nya 0, maka dia 4 dan min 4 tetap. Tapi ketika x-nya 0, ternyata dia akar min 3. Artinya tadi imajiner, maka dia di sini juga terlihat dia tidak memotong. Oke. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan hiperbola. Nah, kita bahas dulu persamaan hiperbola. Ini adalah salah satu contoh persamaan hiperbola seperti saya jelaskan tadi. Oke, kita coba cek persamaan hiperbola secara definisi ya. Hiperbola adalah himpunan semua titik-titik x, y pada bidang sedemikian sehingga selisih positif. Ingat, selisihnya positif, artinya yang besar kurang yang kecil. Jarak titik x, y terhadap pasangan dua titik tertentu yang disebut titik fokus, foci adalah tetap. Persamaan hiperbola bisa dicari dengan cara berikut. PF2 min PF1 sama dengan 2A. Ini dapat dari mana? Nanti ya, kita selesaikan di sini dulu. Nah, oke. Jadi kan dia selisih positif ya. Selisih positif kita cek 2A dari mana? Kalau selisih positif berarti kan yang panjang kurangi yang pendek. Artinya yang panjangan dia. Selisih positif suatu titik terhadap dua focinya, berarti dia ke sini kurangi dia ke sini. Yang panjang kurangi yang pendek. Nah, yang panjang kurangi yang pendek itu kan berarti misalnya, nah kita coba deh, yang P ini kita taruh di ujung sini, yang P kita taruh di ujung, P kita taruh di sini P. Nah, P kita taruh di situ. Artinya kan ada jarak di sini, oke, dan ada jarak di sana. Oke. Jarak ini berapa? Jarak ini kan sama dengan C min A. Oke, A-nya kan dia, A-nya dia.
Jadi A itu ada koordinat, A itu adalah jarak puncak terhadap pusat, sedangkan C adalah jarak puncak terhadap fokus. Nah, sedangkan bagaimana dengan ini? Ini kan sama dengan jaraknya itu adalah C plus A. Oke, kan jaraknya C plus A. C-nya segini, A-nya segini. Oke. Sedangkan di sini kan berarti jarak positif, berarti C plus A min C plus A. Berarti kan C plus A min C kan kurang yang ini kecil, min C plus A. Ya udah coret-coret ini kan jadi sama dengan 2A. Itu kenapa dapatnya 2A? Kenapa dapatnya 2A? Oke, gitu teman-teman. Oke, sekarang kita bahas lagi deh. Nah, ini udah nih. Tadi kalian udah dapat 2A. Sekarang di sini. Oke. Di sini jadi PR. Ini kan PF2 min PF1 sama dengan 2A. Nah, PF2 itu kan jaraknya adalah jarak dari sini ke sini. Teman-teman kan sudah belajar sebelumnya jarak antar dua titik, dapatlah dia. Sedangkan dari sini ke sini juga dapatlah dia. Oke. Nah, ini sama dengan 2A. Bila ruas jadi seperti ini, dikuadratkan dua sisinya, di sini kuadratkan, di sini juga dikuadratkan, dapatlah dia. Ini dijabarkan lagi, dapatlah ini, dan dapatlah dia. Oke, maka di sini ada 2 min 2cx sama 2cx-nya hilang. Terus habis itu dan seterusnya, maka dapatlah dia. Nah, ini c kuadrat min a kuadrat sama dengan b kuadrat. Dapat dari mana? Saya sudah buat video terkait dengan tutorial menggambar asimtot. Teman-teman nanti bisa cek, saya taruh di sini ya. Saya taruh linknya di sini. Teman-teman bisa cek terkait dengan pembuatan asimtot. Nah, ini nanti kenapa dia c kuadrat min a kuadrat sama dengan b kuadrat, nanti rumusnya bisa dari situ. Rumusnya dari situ. Oke. Berarti kita tahu bahwa c kuadrat sama dengan a kuadrat plus b kuadrat. Oke, c kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat. Maka c kuadrat min a kuadrat sama dengan b kuadrat. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan hiperbola dengan pusat 0,0 dengan kondisi orientasi horizontal. Oke. Nah, sifat-sifatnya seperti itu. Fokusnya di plus minus C,0, puncaknya adalah A,0. Ingat, C dan A itu bukan otomatis dia otomatis jadi koordinat ya. Ketika kalian udah tahu C sama A, tinggal kasih tanda plus minus saja. Cuman intinya bahwa teman-teman, jadi banyak yang salah. Ketika dia menemukan C, ketika di pusatnya 0,0 ya masuk. Kalau misalnya C3 berarti 3,0 sama min 3,0 misalnya. Cuman kalau di H, nanti pusatnya itu nanti beda. Jadi pastikan di kepala kita harus terpatri bahwa C dan A dan B itu adalah jarak. Oke, nilai jarak. Rumus dasar C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Panjang sumbu hayal adalah 2B. Nilai eksentrisitas adalah EC per A. Dan locus rectumnya 2B kuadrat per A. Garis direktusnya X sama dengan plus minus A kuadrat C. Nah, teman-teman, jadi intinya bahwa ketika kita udah tahu A-nya adalah jarak dari pusat ke puncak itu adalah A. C-nya adalah dari pusat ke fokus. Sedangkan B-nya mana? Nah, B-nya tuh di antara ini nih. B-nya di antara ini. Cara menemukannya tadi saya bilang, coba teman-teman cek di maksudnya posisinya di mana ya, tepatnya ya. Kalau kita bisa menggunakan, kalau misalnya kita udah tahu A, C-nya, kita menemukan B secara aljabar bisa. Tapi secara gambarnya gimana, teman-teman bisa cek di tutorial menggambar asimtot. Yang tadi linknya udah saya sampaikan. Nah, teman-teman, jadi ini adalah panjang sumbunya dan ini adalah sifat-sifatnya ya. Sifat-sifatnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini vertikal. Vertikal. Oke, vertikal. Fokusnya semuanya, jadi kalau vertikal berarti semuanya di posisi Y. Oke, yang dua ini di posisi Y. Nah, artinya kalau misalnya teman-teman menemukan soal, diketahui puncak dan fokusnya, cek aja puncaknya di posisi mana, X atau Y. Di posisi X berarti itu horizontal. Kalau di posisi Y berarti itu vertikal. Kalau ini kan Y, maka dia vertikal. Ini sifat-sifatnya ya. Oh ya, gini teman-teman, coba perhatikan. Ini adalah horizontal. Posisi A dan B tetap. Oke, posisi A dan B tetap. Namun berubah hanya posisi X sama Y-nya saja.
Oke. Jika X di depan, maka dia horizontal. Ketika Y-nya di depan, maka dia vertikal. Oke. Nilai A sama B tetap di bawahnya. Ini berbeda dengan elips. Ketika elips kan ini plus. Nah, dia mau dibolak-balik asalkan A-nya ada di, katakan kalau di elips punya kesepakatan. Coba aja cek di video elips. Ada kesepakatan bahwa ketika A-nya di bawah X maka dia horizontal, A-nya di bawah Y maka dia vertikal. Maka di sini nggak ada istilah seperti itu. Di sini nggak ada. Kita mau lihat vertikal horizontalnya, kita lihat siapa yang di depan. Dan A sama B-nya tetap ya, A-nya di depan, B-nya di belakang. Dan kita lihat siapa yang di depan. Kalau di depannya X berarti dia horizontal, depannya Y berarti dia vertikal. Dan di sini tidak ada istilah minor mayor seperti pada elips. Di sini hanya ada sumbu hayal dan sumbu real. Kalau ini sumbu realnya yang Y, sumbu hayalnya di X. Nah, sedangkan kalau yang tadi sumbu hayalnya di Y, sumbu realnya di X, gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Terus kita lanjut. Bagaimana ketika dia di pusatnya di H, K? Ya sudah, kita geser aja. X min H kuadrat, Y min K kuadrat ini adalah horizontal. Oke, sama yang berbeda hanya bagian ini ya. Adalah puncaknya berbeda. Bagian sini juga ada tambahan terkait dengan direktriksnya. Oke, saya harap teman-teman nggak bingung terkait dengan garis direktriks ya, nggak bingung. Oke, berikutnya. Ini sifat-sifat ketika vertikal, sumbu hayal dan lain sebagainya. Tuh. Jadi ingat teman-teman, kadang yang kalau saya berkali-kali meneliti, kadang di direktriks itu suka salah jadinya. Jadi kalau misalnya vertikal, horizontal dia X kan, karena dia emang berdirinya di X. Nah, bagian kalau dia vertikal, pastikan dia Y ya, di sini Y. Jangan X karena keliru nanti. Dan di sini K ya. Kalau yang tadi kan H. Karena X, H, Y, K gitu. Oke. Dan di sini juga berubah. Di sini yang bergerak adalah yang Y. Kalau yang ini yang bergerak adalah yang X, bagian X-nya. Oke, yang bergerak di situ. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke persamaan umum hiperbola. Nah, persamaan hiperbola teman-teman perhatikan di sini saya bedakan warnanya. Kalau X-nya yang di depan, maka dia horizontal. Kalau Y-nya yang di depan, maka dia vertikal. Maka persamaannya seperti ini. Oke, persamaan ini. Bagaimana cara mencari pusat A dan B-nya? Ya, ada banyak cara sih sebenarnya. Ada identifikasi. Identifikasinya teman-teman bisa lihat aja. Jadi kita cek di sini. Nah, di sini kan main. Di sini main. Di sini kalau ini jelas main ya. Kita perlu lihat, nanti kita lihat cek aja di sini. Kita cek di sini. Oke, ini. Teman-teman perhatikan di sini cara membongkar ini ya. Kita menggunakan konsep terkait dengan kuadrat sempurna. Oke. Misalnya kita punya di sini 25 kuadrat X min 144Y kuadrat 300X min 288Y min 2884 sama dengan 0. Nah, tentukan koordinat pusat, jarak antar puncak, jarak pusat ke fokus, dan jarak antar fokusnya. Oke, kita bahas di sini ada persamaannya. Ini kita pindahkan ke belakang, jadi seperti ini. Nah, ini kita bongkar keluar, tarik keluar. Maka jadi 25x kuadrat min 12x, 144y kuadrat plus 2y. Oke, habis itu ini kita gunakan konsep kuadrat sempurna. Oke, kuadrat sempurna. Maksudnya gimana? Ini kan kalau misalnya rumus persamaan kuadrat itu kan kalau misalnya dibongkar, jatuhnya adalah misalnya A min B jadi A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Itu kan min 2AB nya sama dengan 12, maka B nya kan sama dengan 6 tuh. Di sini min 36, karena kan 6 kuadrat kan 36. Nah kayak gitu, sama dengan ini min 1 gitu ya. Nah setelah itu maka 25 dikali 36, 144 dikali 1 jadilah dia. Ini tarik ke belakang jadilah seperti ini. Nah, dikurangi saja jadilah seperti dia. Ketika sudah jadi seperti dia, maka turunkan aja, sudah jadi seperti ini. Oke, maka jenis perbolanya horizontal dan lain sebagainya.
maka fokusnya di sini koordinat pusatnya adalah 6,-1. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ini dia horizontal ya. Kenapa? Karena X-nya di depan. Oke. Nah, ini H, ini X, ini Y pusatnya. Oke. Perhatikan di sini ketika dianya negatif, maka di sini positif. Ketika dianya negatif, maka di sini negatif. Oke. Jadi kalau misalnya ini positif, maka di sini negatif. Kalau di sini negatif, maka di sini negatif juga. Paham? Jadi intinya bahwa itu cara gampangnya ya, cara gampang menentukan pusatnya. Oke. Jadi kalau misalnya A-nya sama B-nya, di sini kan tetap A-nya di sini posisinya. B-nya jadi gini. A kecil saya bikin uraian ya. Gini. Ini A kecil di sini posisinya. Ini B kecil posisinya di sini. Oke. Cek aja. B kecil itu kan ini 25. Berarti kan dia akar 5. Akar 25 berapa? 5. Habis 144 berapa? 12. Oke. A-nya 12, B-nya 5. Nah, kita cek di sini. Kalau teman-teman masih ingat persamaan umum di elips, maka di sini kan kalau di sini B, di sini apa? 2B min 2B kuadrat M ya. Ini M, ini N. Ini min 2B kuadrat N, 2A kuadrat N. Karena di sini B, di sini B. Ini ke sini, ini ke sini. Nah, ya sudah, berarti kalau misalnya kayak gitu, berarti kan min 2B kuadrat. B-nya kan 5. Berarti 2-nya berapa? 5 kali 25. Maaf. 2 dikali 5 kuadrat berapa? 25 ya. 25 dikali 5 50. 50 dikali berapa biar hasilnya 300. Gitu. Jadi di sini kita harus bisa ngitung. Jadi kalau misalnya 5, di sini maaf tadi saya salah. Jadi kalau misalnya di sini 5, di sini kan berarti min 2B kuadrat. B kuadratnya berapa? 25. 25 kali 5 berapa tadi? 50 ya. 25 kali 5 50 ya. 50 300. Ini dia jatuhnya, ini harusnya 6 nih. Harusnya 6, ya kan? Pusatnya 6. Pusatnya 6. Oke. Jadi 300 kali 5 50 kali 6 sama dengan 300. Maka pusatnya sini 6. Oke, kita cek depannya. Depannya dia negatif, berarti lawannya negatif positif. Sekarang di sini 288. A-nya berapa? A-nya 12. Oke. 288 ya. A-nya 12. Berarti kan 2 dikali A kuadrat. Berarti kan A kuadratnya 12 dikali kuadrat kan 144 dikali 2. 288 kan? Nah, di sini apa? Negatif. Di sini udah negatif gitu. Oke, mau saya ulang lagi? Boleh. Jadi di sini kan rumusnya gini. 2B kuadrat M. Ini 2A kuadrat N. Oke. Nah, kalau misalnya kita di sini, ini kan B. B-nya 5. 5 kuadrat sama dengan 25. 5 kuadrat sama 25. 25 dikali 2, 50. 50 dikali berapa? Biar hasilnya 300. Kali 6 kan? Berarti sini cek plus 6. Kalau sini negatif berarti positif. Sini lawannya. Jadi kalau di sini apa, kebalikannya di sini kiri. Silakan pakai sini. A-nya sama dengan berapa? 12 kuadrat 144 kali 2 288. Nah, di sini berapa? Negatif. Ya sudah negatif. Berarti kan AM-nya 1 tuh. Ya kan 288 kali 1 288. Berarti kan di sini tulisnya 1. Nah, tandanya apa? Tandanya cek aja di sini apa? Negatif. Ya udah di sini negatif. Gitu. Begitu. Dan seterusnya itu cara ngeceknya. Oke. So, begitu teman-teman. Saya harap gak ada yang bingung ya. Terkait dengan ini semua. Jadi itu ada kalau kalian mau mau bikin kayak gini, is okay, nggak ada masalah. Cuman kalau kalian mau dibikin pakai cara gampang tadi juga nggak ada masalah gitu. Kayak gitu ya. Semoga bermanfaat. Ini adalah latihan soalnya. Silakan dicoba. Nah, kalau kalian tahu ini
vertikal, horizontal. Ini horizontal. A-nya berapa? A-nya, ayo berapa? A-nya 3, B-nya 5. Gitu. Dan seterusnya ya. Oke, begitu teman-teman. Thank you, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di video kedua terkait dengan asintot dan garis singgung. Terima kasih.